Ini kepalanya aja mbak. Nah, ya persis dia kayak di film, dia ininya hitam, terus ya ini. Cuman yang seremnya waktu noleh pas ngeliat aku, dia tuh pas dagunya memanjang. Halo, assalamualaikum sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen Podcaster episode Samar. Sudah bersama kita narasumber kita yang akan bercerita tentang mistis. Tentunya banyak banget pengalaman yang dialami oleh Kak Wila. Halo Kak Wila. Halo. Gimana nih kabarnya? Ya baik-baik saja, puji Tuhan. Kak Wila ini asalnya dari Pamekasan ya? Betul, dari Pamekasan. Katanya pernah kerja di luar kota. Betul, pernah sekitar setahunan lah. Setahunan? Berarti melalang buana ya Anda. Dan kisah mistisnya di situ. Pernah nggak di situ? Iya, pernah. Di waktu itu ya, di luar kota, kita lagi kerja nyeles waktu itu. Ya, kondisinya sih pas itu biasanya pulang, terus bersih-bersih kamar dulu, mandi, habis itu bikin laporan, tidur, biasanya gitu. Entah kenapa waktu itu tuh datang nyampe kosan, nggak bersih-bersih, nggak apa, mandi, langsung tidur. Kondisi kepala masih setengah basah, habis ini kan. Terus entah kenapa tidur jam 2 atau setengah 3 gitu. Kok haus banget rasanya kan, ambil minum, jalan tuh bangun tuh, kok nggak enak ya hawanya ya kayaknya, kok dingin banget gitu. Dinginnya tuh kayak ya luar kota kan, di kota itu sebenarnya dingin hawanya, cuman kok dinginnya kayak nggak wajar gitu. Pas ngedeketin galon, nah itu kan kok sepertinya dari kiri tuh ada yang ngeliatin. Waktu itu memang kan waktu itu kasur nih, terus kan ada kayak lorong gini, nah kamar mandi itu persis di belakang kasur, cuma ada tembok, nah ada jendela di sini. Nah itu dari jendela itu kelihatan gitu mas, nih siapa sih gitu. Biasanya kan soalnya teman-teman kadang bercandanya nggak jelas, karena bercandanya kan terlaluan lah ibaratnya. Itu kok kelihatannya kayak ada cewek kok naik. Nah di belakang kosku kan dulu itu ada pohon mangga, cuman nggak terlalu tinggi. Aku kira ngapain jam 2:30 pagi kok niat banget ngepranknya gitu. Tapi itu tampak dari jauh biasa aja masih Kak? Biasa waktu itu kan, karena aku kan orangnya pakai kacamata ya, karena aku gak yakin aku ambil kacamata. Itu aku lihat kok ada kayak cewek gitu naik. Ngapain di situ lu jangan. Aku lihat benar-benar, lihat cantik mas orangnya mas, cantik, cuman ya itu wajahnya pucat, terus rambutnya ya lusuh gitu, bajunya juga lusuh, ya kayak di film-film gitulah. Kukira mau ngeprank nih, kuliatin aja. Nah pas tahu nih kalau yang kulihat itu entitas halus ya, pas dia senyum itu, dia mulai senyum, nah kok ujung bibirnya sini sampai kuping sini. Nah itu terus juga ya nampakkan giginya lah, cuman giginya nggak begitu jelas. Cuman kok lumayan serem gini kan, kulihat lama-lama terus hilang dia. Oh langsung hilang. Nah kamu waktu itu gimana? Perasaanmu waktu itu gitu, atau memang kayak nge-lag gitu aja? Ya apa ya, pertama ngeblank pasti, ngeblank, terus kayak nge-freeze gitu lah. Rasa merinding itu kan biasanya merinding kan kita dua nih, dingin sama ngerasain hal entitas halus itu kan. Nah ini kok merindingnya awalnya kok dingin banget, tumben. Terus habis gitu, nah pas turun mau ngambil air itu merinding yang itu. Merinding lagi, pas langsung waduh. Nah, jadi pas turun dari kasur itu merinding yang entitas halus itu. Itu posisi lagi megang gelas tuh. Pas cerita ke teman-teman kaget juga. Iya Mas, iya. Kalau yang lain gimana? Gak pernah tuh kan. Kak Wila itu di kosan itu sudah lama atau masih baru? Atau jangan-jangan diganggu karena masih baru? Baru kayaknya, baru berapa bulan ya.
2 bulan kayaknya, 2 bulan atau 3 bulan di gitu. situ. Tapi awal-awal banget di situ nggak ada kayak gangguan. Udah ada. Pas waktu itu cuma ya. Cuman waktu itu aja. Jadi Diambil lengahnya ya Anda ketika Anda capek. mungkin bisa juga ngikut. Soalnya kan waktu itu saya nyalesnya ibaratnya belusukan. Jadi kayak jalan-jalan kecil saya masuk, nyari toko lah istilahnya. Mungkin ada yang nempel kan di jalan kan, nggak tahu juga ya. Cuman kalau misalnya nempel kok dia munculnya di ini, ya bukannya minta ya. Cuman kok munculnya dia waktu di dekat saya atau satu ruangan lah. Ibaratnya kan dia kan di luar. Iya. Dan itu pengalaman kamu tuh sebenarnya dari kecil atau memang baru-baru ini? Yang Baru-baru ini sih. Kalau misalnya kecil itu enggak sih, jarang sih. Oh, tapi yang sering ngelihat hanya di bagian kosan atau di lain? Di rumah sendiri pernah nggak? Kok di rumah pernah juga. Kalau di rumah Pernah. Kalau di rumah itu mbaknya malah 2. Oh iya. Jadi dulu itu bukan dulu sih ya, pada 2000 berapa itu lupa. Posisi kan mau tidur, waktu itu capek pulang kerja juga. Posisi rumah udah di Madura nih. Kayak kursi panjang itu memang sengaja aku geser biar mendekat ke TV, kan TV di pojokan biar enak gitu nonton. Nah itu ketiduran aja, bangun jam 3:30 pagi atau jam 2:30 gitu. Oh, TV belum dimatikan. Di waktu itu gak ada orang di ruang di ruang keluarga, cuman aku aja. Mau aku matiin TV, nah aku bangun ngambil remote nih. Pas noleh ke TV, ada entitas di depan TV. Dia kayak pengen nyentuh TV, tangan itu dia tuh gini. Oh, dia kayak semacam stop dulu, pause gitu. Mau megang TV gitu. Pas aku turun, dia noleh, asli kayak di film Pak. Kayak gimana? Nolehnya pelan. Di slow mo. Di slow muter gini kepalanya, cuman bukan kayak orang noleh. Jadi badannya tetap ngadep ke TV. Oh iya. Kalau kita noleh kan sama badannya ya kan. Ini kepalanya aja Mbak muter. Nah, ya persis dia kayak di film, dia ininya hitam. Terus ya ini, cuman yang seremnya waktu noleh pas ngelihat aku, dia tuh pas dagunya memanjang. Oh, jadi sama dia kayak ngeluarin bunyi gitu. Memanjang gini, pipinya panjang gini. Kayak kulit darahnya kelihatan juga gitu. Enggak, cuman dia wajahnya pucetnya Wajahnya kayak pucet. agak ungu gitu wajahnya. Okay. Pucet-pucet ungu. Matanya hitam. Nah, aku kaget, aku noleh ke pintunya kamarnya adikku. Nah, kok di situ juga ada. Oh, langsung 2. Iya, berdiri juga. Aku kaget, bangun tiba-tiba. Nah, yang di depannya kamarnya adikku ini dia mundur cepet, asik kayak di film, seset gitu. Seset gitu cepet gitu. Aku kejar. Dikejar lagi. Aku kira kan ini Mbak waktu itu kan lagi rame-ramenya bobol rumah itu. Oke. Aku kira ada. Masih belum berpikiran kayak gitu ya? Belum berpikiran kalau itu entitas halus kan. Aku kejar sambil agak aku sentak gitu. Ayahku bangun. Kenapa, ada apa? Nggak, kayaknya ngeliat orang masuk rumah pakai kayak baju-baju setan gitu. Cari sampai ke bawah meja, ke bawah kursi, aku cari, nggak ada. Nah, yang di depannya TV itu yang gini tiba-tiba hilang atau tiba-tiba hilang pas kamu noleh ke yang pintu. Penasaran aja kok bisa tuh Pak. Setelah itu duduk kan tidur lagi, paginya baru mikir semalam tuh benar nggak ya. Soalnya sama-sama kalau yang di pintu juga dia ndak ini sih, gerakannya ndak ini, cuman ya wajahnya pucat, matanya hitam, terus ya bibirnya pucat gitu lah, pucat kayak pucat ungu gitu, campuran putih sama ungu gimana sih? Jadi kayak lebam gitu ya? Ya kayak lebam persis. Cuman kalau yang di TV itu yang lebih parah, yang dagunya tuh turun gitu. Itu tuh yang paling bikin kaget sih itu sebenarnya. Tapi rumahmu itu tergolong sering diganggu atau enggak sebenarnya?
Atau hanya karena kamu lagi capek mungkin atau apa? Mungkin iya. Mungkin karena capek. Keluarga yang lain enggak? Kalau keluarga yang lain enggak. Cuman waktu itu juga ada juga. Cuman bukan Mbak Kunti. Ada lagi. Itu di waktu itu di kamar posisinya. Posisinya tuh kayak dia turun tapi posisinya kebalik. Wow. Ya kebalik Mas. Jadi Tembus kayak gitu dari atap. tembus dari plafon tuh tembus gini. Tapi posisinya kebalik. Dia kayak maaf kayak habis korban kebakaran. Kayak agak ada gosong. Gosong gitu. Tapi tidak beraroma. Enggak. Terus dia muter Mbak. Set. Udah bilang nggak ada tempat sembunyi. Kan ngeri ya. Oh, dia bilang Iya. suaranya kayak menggema gimana gitu enggak? Ya kayak agak-agak ngebas gitu. Kamu diam. Kamu gimana waktu itu? Kaget. Langsung bangun, langsung berdiri, langsung keluar kamar loh. Gak berani. Kaget. Sendirian. Akhirnya dia kaget dan lari. Dari awal hanya kayak Itu shock aja. dicari. Cuman ya yang aneh sih yang itu sih yang ku kejar itu kan. Soalnya waktu itu kan memang lagi rame-ramenya pembobolan rumah. Takutnya kan dibobol orang itu kan, makanya aku cari. Iya. Tapi kan kalau emang itu orang yang mau membobol, kenapa bisa sampai turun kan? Nah itu waktu itu Pak, Sampai kemana panjangnya? dari seperutnya dia kayaknya. Sampai ke perut. Nah itu nggak masuk akal. Nah itu dia. Tapi emang kakak tuh liatnya bisa dari kecil atau memang baru-baru ini pas udah gede? Enggak sih, kebetulan pas waktu itu aja ngelihatnya. Jadi nggak ada ini sih, nggak ada keturunan itu sebenarnya. Kaget aja cuman kok capek, mungkin karena capek juga mungkin ya. Terus mungkin ibaratnya diserang pas lengahnya gitu mungkin seperti itu. Dari situ sebenarnya apa sih yang bisa kamu ambil pelajaran dari situ? Mungkin buat teman-teman juga ya. Kalau misalnya capek pulang kerja, usahakanlah pulang kerja bersih-bersih dulu lah. Terus udah jangan lupa sebelum tidur doa itu. Iya benar. Biar dijauhkan dari gangguannya seperti itu ya teman-teman ya. Ya, yang namanya doa semua agama apapun juga menganjurkan untuk berdoa. Menganjurkan sekali. Betul banget. Kan kita kan juga di tempat kerja kan kita juga nggak tahu. Iya. Bisa nempel dari tempat kerja atau pas kita pulang, ibarat pulang nih, kayak misal kadang saya pulang masih nongkrong dulu, beli jajan, beli apa, beli minum. Kita pulang, siapa tahu kan dari tempat itu, dari warung lah misalnya mungkin, atau dari minimarket kan kita kan juga nggak tahu. Mungkin dari situ sih. Oke. Dibututinya dia sama makhluk astral bukan sama cewek ya. Tapi awalnya cewek juga katanya. Yang senyumnya itu loh sampai ke telinga ya. Cantik Mas, cuman sayang entitas halus. Tapi nggak kayak terbang gitu. Nggak ngeliat bawah. Iya, selama ini nggak pernah pas melihat sampai kakinya Nah gitu. itu enggak. Fokusnya sama Fokus sama yang di atasnya. Jadi bagian wajahnya aja gitu. Cuman kan kalau yang di waktu itu yang di luar kota tuh yang ngeliat di jendela itu kan memang apa ya kayak pas foto lah gitu ngelihatnya tuh. Ya itu kayak ini niat banget gitu kan ngeprank subuh-subuh. Terus aku lihat astaga. Tapi dari sekian banyak yang kamu ngelihat makhluk itu, yang paling serem yang mana? Kalau yang paling serem sih yang itu yang ngedeketin ke TV itu. Nah yang dari atas itu nggak kamu selidiki juga? Udah waktu itu dia kayak turun dari plafon tuh cuma sampai sepinggangnya dia. Oh, nggak utuh gitu ya. Kamu nggak selidiki kalau sebenarnya tetangga ada gangguan juga nggak di sekitar rumah atau gimana? Nggak. Ternyata memang rumahnya kah atau memang dulunya tempat, biasanya kan kalau rumah yang kayak gitu-gitu tuh dulunya bekas kuburan atau depannya itu kuburan kayak gitu. Nggak selidiki. Enggak sih, cuman ya info dari sekitar lah katanya dulu rawa. Terus juga karena ya rawa sih. Dulu ya emang rawa kosong gitu ya. Ya namanya kayak gitu kan di mana-mana pasti ada ya kan Pasti ya. kan kita juga Nggak bisa dipungkiri itu. kita di dunia kan nggak sendiri Kak. Tapi kamu tergolong orang yang penakut nggak sebenarnya? Kalau ya dibilang takut iya, cuman cenderung ke kaget sih. Oh. Kalau ngelihat kayak gitu tuh. Ini kan tiba-tiba gitu kan.
Dan di agama apapun pasti suka yang namanya kebersihan ya kan. Iya. Jadi bebersih dulu kalau dari luar, baru. Oke, thank you buat Kak Abila. Ya, sama-sama. Sukses di tempat kerjanya. Amin. Dan buat Sobat TV ini bisa ambil pelajaran kalau ya mau bagaimanapun juga kita harus jadi orang yang bersih juga ya kan, dan selalu doa dimanapun kita berada. Betul. Oke, ambil positifnya dan buang negatifnya. Terima kasih sudah nonton dan see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua.